Hanya ingin berendam di pemandian air panas, tidak disangka baru saja turun ke air sudah diserang oleh ekor ikan. Segera setelah itu, suami yang paling dia benci muncul dari bawah air. Saat ini, pikiran Lin Suzu kosong. Ya ampun, dari mana Nanu ini muncul? Dia jelas-jelas sudah memeriksa bahwa tidak ada orang di dekat pemandian air panas ini. Nanu muncul ke permukaan, matanya seketika membelalak. Mata biru airnya penuh dengan keterkejutan. Dia ingin mendorong orang itu menjauh secepatnya, tetapi merasa bibir di depannya selembut teh susu buatan Lin Suzu. Dia tertegun sejenak. Tepat ketika Lin Suzu takut Nanu akan marah karena malu, dia tiba-tiba teringat suara notifikasi sistem, "Selamat tuan rumah, nilai detak jantung Nanu mencapai 88, nilai daya tarik mencapai 75. Tuan rumah, terus semangat." Dia tidak salah dengar. Apakah sistemnya tidak rusak? Lin Suzu menganalisis dengan cepat di dalam benaknya, mungkinkah karena bersentuhan dengan tubuhnya. Tidak disangka laki-laki ini ternyata begitu dangkal dan vulgar. Memikirkan hal ini, Lin Suzu menatap Nanu dengan curiga. Nanu yang awalnya masih melamun, melihat tatapan Lin Suzu, seketika panik dan menarik tangannya kembali. Kemudian, seekor putra duyung berekor putih dengan cepat berenang menuju tepian. Apakah dia melarikan diri? Lin Suzu melihat riak air yang muncul dan menghela napas setelah beberapa saat. Nanu ternyata begitu pemalu. Lin Suzu tiba-tiba merasa strategi untuk menaklukkan Nanu sepertinya bisa diganti dengan cara lain. Setelah Nanu pergi, Lin Suzu lanjut menghapus riasan dan melakukan perawatan kulit. Lin Suzu memegang cermin dan mengamati dirinya sendiri, dalam hati merasa agak aneh. Jelas-jelas dia anak dari Lana dan Lin Yang, kenapa tidak mewarisi kelopak mata ganda yang besar dan wajah tirus dari mereka. Sedangkan Lin Xiao, bocah itu mewarisi segalanya. Keesokan harinya saat bangun, Lin Suzu pergi ke dapur alam. Belum sampai waktunya makan, beberapa orang itu sudah duduk di meja bundar. Fu Fang, Xiao, dan Mu Xuan melihatnya datang. Mata mereka memindai tubuhnya dari atas ke bawah. Reaksi gerakan yang seragam ini membuat Lin Suzu berpikir ada yang salah dengan dirinya. Pakaian hari ini normal, tidak ada yang salah. Apa yang kalian lihat? Melihat dia tidak berdandan, mereka semua menghela napas lega. Aku hanya ingin melihat bagaimana penampilanmu hari ini. Lin Suzu seketika terdiam. 3 orang ini apakah tidak ada kerjaan? Pagi-pagi buta di sini hanya untuk melihat pakaian apa yang dia pakai. Dia menggelengkan kepala dan berbalik masuk ke dapur untuk mulai membuat mie. 3 orang itu duduk di meja bundar dengan bosan. Melihat Lin Suzu mengambil adonan tepung, membanting dan memukulnya, mereka seketika menjadi bersemangat. Betina mereka tidak hanya cekatan saat bekerja, tapi juga terlihat cantik. Xiao menatapnya dengan pikiran yang melayang lagi. Mu Xuan semakin melihat semakin puas. Dari mana datangnya betina sehepta Lin Suzu ini? Fu Fang semakin melihat semakin bersemangat, ekornya bahkan bergoyang saking antusiasnya. Dia tahu sekilas bahwa mie hari ini pasti sangat enak. Dia sudah tidak sabar. Lanting dan Si Yi datang saat ini. Si Yi berputar di depan Lin Suzu, matanya berbinar. Suzu, kamu masak makanan enak lagi hari ini. Lin Suzu mendengarnya tapi tidak mempedulikannya. Si Yi mengatakan kata-kata sanjungan seperti ini 800 kali sehari, dia sudah kebal. Si Yi melihat Lin Suzu tidak mempedulikannya juga tidak marah, setelah bicara dia duduk dengan patuh di kursinya. Melihat kursi di sebelahnya masih kosong padahal sudah mau makan, Si Yi berkata, kenapa Nanu belum datang juga? Apakah dia pergi bersiap untuk kencan? Suasana yang tadinya tenang seketika menjadi memanas karena perkataan Si Yi. Mu Xuan menatap Si Yi dengan tidak senang. Beruang ini benar-benar bicara sembarangan. Apakah dia harus mengatakannya? Namun, meskipun berpikir demikian, hatinya masih terasa agak asam. Mungkinkah Nanu benar-benar pergi berdandan? Perasaan mereka semua cukup rumit.
jadi tidak ada yang menanggapi Si. Setelah bicara, Si melirik Lin Suzu. Dia masih bekerja dengan tenang. Si mengira para suami ini akan bertengkar karenanya. Saat Lin Suzu membawa mie ke meja, Nanu datang. Melihat ada mie miliknya di meja, dia duduk dan langsung makan. Lin Suzu agak terkejut melihatnya datang. Makanan kali ini Si makan dengan sangat lahap, sementara yang lain makan tanpa merasakan rasanya. Meja makan menjadi sunyi untuk beberapa saat. Sampai akhirnya Lin Xiao datang memanggul seekor babi kecil. Ini untukmu. Tiba-tiba melihat Lin Xiao memberinya hasil buruan, Lin Suzu agak tidak terbiasa. Hari baik apa ini? Tiba-tiba memberiku sesuatu. Lin Xiao jarang memberinya barang. Tiba-tiba memberi seekor babi yang lumayan besar, jangan-jangan ada maksud tersembunyi. Lin Xiao mendengar itu dan mengusap hidungnya. Bukan aku yang memberikannya, Bai Meng yang menyuruhku memberikannya padamu. Dia tidak tahu apa yang salah dengan Bai Meng, bersikeras menyuruhnya memberikan babi kecil yang diburunya kepada Lin Suzu. Bahkan bilang kalau tidak dikirim berarti bukan saudara yang baik. Terpaksa dia memanggul babi itu ke sini. Lin Suzu susah payah menolaknya. Seekor babi ini kalau dimakan pasti nambah berat badan 20 jin lagi. Lin Suzu tertegun mendengarnya. Siapa Bai Meng? Beberapa orang di samping yang mendengar ada yang memberi Lin Suzu barang seketika menjadi waspada. Kau tidak kenal Bai Meng? Lin Xiao sangat terkejut mendengar pertanyaan Lin Suzu. Saudaranya yang begitu tampan sampai rela berburu babi khusus untuk Lin Suzu, ternyata Lin Suzu malah tidak mengenalnya. Saat ini Lin Xiao benar-benar merasa kasihan pada saudaranya. Kalau saudaranya menyukai seseorang yang cantik tapi orang itu tidak mengenalnya, itu masih bisa dimaklumi. Tapi Lin Suzu yang seperti ini malah tidak tahu apa-apa tentangnya. Saudaranya benar-benar sia-sia berusaha. Dia memindai Lin Suzu dari atas ke bawah dan mendengus pelan. Bisman tingkat 4 termuda dan terhebat dari klan harimau, Bai Meng, kau malah tidak kenal. Perkataan Lin Xiao membuat Lin Suzu bingung. Apakah dia sangat terkenal? Haruskah aku mengenalnya? Dia begitu tampan, sangat pantas untukmu. Kata-kata yang hampir keluar dari mulut Lin Xiao tertahan saat dia melihat beberapa suami Bisman yang tampan dan luar biasa di sampingnya. Dia langsung tutup mulut. Harus diakui, dengan 6 suami ini, Lin Suzu memang tidak perlu mengenal Bai Meng. Baguslah, Lin Suzu tidak tertarik pada saudaranya, jadi saudaranya tidak akan menyesal setelah melihat wajah asli Lin Suzu. Dia menelan kembali kata-katanya. Tidak ada. Setelah bicara, dia meletakkan babi itu dan pergi. Lin Suzu, babi ini makanlah sendiri. Anggap saja ucapan terima kasih karena kau mengajari mereka membuat teh susu. Lin Suzu melihat babi yang berminyak dan mengkilap di rumput. Babi panggang kulit renyah pasti sangat lezat. Hanya seekor babi kecil, lumayan juga. Lin Suzu, kalau kau mau makan, aku akan segera pergi berburu yang lebih besar dan gemuk, kata Mu Xuan sambil melirik babi kecil di tanah dengan tatapan meremehkan. Kenapa buru-buru? Ada babi yang sudah tersedia kenapa tidak dimakan? Bukankah Lin Xiao bilang ini hadiah karena teh susu? Lin Suzu menatap babi kecil di depannya dan berkata, harus dibilang orang-orang klan harimau ini cukup sopan. Diajari buat teh susu malah khusus mengirim babi ke sini. Namun Lin Suzu tidak merasa ada yang aneh. Lagi pula teh susunya memang enak. Yang paling penting, dia sama sekali tidak berpikir bahwa orang lain menyukainya. Dengan penampilannya yang seperti ini, hanya beberapa orang buta di depannya ini yang mau dengannya. Mu Xuan masih ingin bicara tapi ditahan oleh Xiao. Dia meliriknya dan berkata dengan galak, aku juga merasa babi ini lumayan. Kalian cabuti bulu babinya, malam ini kita makan babi panggang. Lin Suzu menyerahkan tugas berat ini kepada para Bisman. Mu Xuan masih ingin bicara lagi tapi ditarik oleh Fu Fang. Apakah Mu Xuan bodoh? Jelas-jelas Lin Suzu tidak kenal siapa Bai Meng ini. Daging babi gratis,
kenapa tidak dimakan? 4 orang itu selesai makan lalu pergi memanggul babi itu. Lanting juga bangkit dan pergi berburu bersama suku. Nanu ragu-ragu sejenak tapi tidak beranjak pergi. Lin Suzu sedang membereskan mangkuk dan sumpit, melihat Nanu duduk di kursinya, dia jadi merasa agak canggung. Jujur saja, dia tidak tahu bagaimana harus berkencan. Apalagi setelah kejadian canggung tadi malam, dia semakin tidak tahu apa yang ingin dilakukan Nanu. Sudahlah, kencan bukan urusanku sendiri. Lihat saja apa yang mau dilakukan Nanu. Dia tidak mempedulikan Bisman itu. Memikirkan nanti akan memanggang babi guling, dia ingin membuat babi panggang kulit renyah samkan. Dia pergi ke oven roti. Baru saja membuka tutup oven roti, sebuah suara terdengar dari belakang telinganya. Benda apa ini? Kenapa bisa mematangkan makanan? Tangan Lin Suzu yang memegang barang terhenti. Nanu ini benar-benar terobsesi dengan hal-hal ini, sampai ingin tahu prinsip kerja oven roti. Sedang berpikir tidak tahu mau melakukan apa saat kencan, memberinya sedikit pengetahuan sains untuk menaikkan nilai detak jantung dan daya tarik juga bagus. Memikirkan ini, Lin Suzu menunjuk ke ruang kosong dan menjelaskan dengan sabar. Lihat, di sini ada sirkulasi. Api di bawah suhunya bisa merambat ke atas. Menaruh makanan di sini secara alami bisa memanggangnya sampai matang. Nanu mendengarkan sambil berpikir, ditaruh di atas, makanannya tidak akan gosong. Tentu saja tidak, kau lihat di sini ada lubang keluar. Saat angin masuk, suhu di sini akan tetap stabil. Mendengar itu, Nanu mendekat ke arah yang ditunjuk jari Lin Suzu. Keduanya berjarak sangat dekat, dari jauh terlihat seolah-olah menempel satu sama lain. Dari kejauhan, Fu Fang melihat Nanu dan Lin Suzu berjongkok di depan oven roti dan wajahnya terlihat lega. Sudah kubilang Nanu dan Lin Suzu tidak mungkin melakukan hal lain. Kalian bertiga terlalu membesar-besarkan. Sudah memanggul babi sampai ke sana malah memaksa kembali untuk melihat sendiri. Xiao dan Mu Xuan diam saja mendengarnya. Si Yi menelungkup di atas kepala mereka berdua. Kalau benar tidak ada perasaan, kenapa kemarin Nanu tidak menolak? Satu kalimat itu membuat keempat orang lainnya seketika terdiam. Belum sempat Fu Fang membantah, saat berikutnya wajah kedua orang itu hampir menempel. Mu Xuan melihatnya dan menggertakkan gigi. Ini yang kau bilang tidak akan melakukan apa-apa. Wajahnya sudah menempel begitu. Fu Fang melihat kejadian di depannya dengan wajah tidak percaya. Sepertinya kita semua ditipu oleh Nanu. Mana mungkin dia membenci Lin Suzu. Ini namanya menyembunyikan niat. Nanu awalnya fokus melihat cerobong asap yang ditunjuk Lin Suzu, tapi wajahnya tidak sengaja menyerempet wajah Lin Suzu, membuat jantungnya mulai berdetak kencang. Otaknya tanpa sadar teringat pemandangan yang dilihatnya tadi malam. Dia merasa dirinya sepertinya agak tidak beres. Tidak bisa, kalau begini terus dia merasa napasnya akan menjadi cepat. Setelah melihat oven roti, dia segera berdiri. Setelah menenangkan keanehan di hatinya, dia menanyakan masalah lain. Apa benda berkilau yang kau pegang tadi malam? Lin Suzu tertegun mendengarnya. Benda berkilau apa? Itu, benda berkilau yang kau pegang saat di pemandian air panas kemarin. Kau juga melihatnya lama sekali. Pemandian air panas, kemarin, 4 orang di kejauhan mendengarnya dengan wajah syok. Mu Xuan tampak tidak senang. Sudah kubilang kenapa hari ini Nanu datang begitu terlambat. Ternyata mereka berdua sudah bermesraan di belakang kita sejak kemarin. Wajah Xiao tampak suram. Tidak disangka Nanu menyembunyikannya sedalam ini. Fu Fang juga tampak terkejut. Tidak mungkin, kan? Aku tidak percaya Nanu diam-diam bermesraan dengan Lin Suzu. Dia tidak terlihat seperti orang yang seperti itu. Lin Suzu mendengar perkataan Nanu dan seketika sadar. Maksudmu cermin, itu ada di kamarku. Kau mau lihat? Mendengar itu, jantung Nanu rasanya mau lompat keluar dari tenggorokan. Lin Suzu mengundangnya ke kamarnya. Apakah ini artinya?
Tidak heran Nanu berpikir begitu. Beberapa orang yang mengintip juga wajahnya menjadi gelap. Nanu terdiam sejenak, akhirnya jakunnya bergerak dan dengan agak tidak wajar dia berkata, boleh. Lin Suzu update, Suzu akhirnya menaklukkan Nanu. Saat ini Muswan sedang menatap ke depan dengan wajah tidak senang. Dia benar-benar setuju. Sudah kubilang Nanu si ikan itu tidak sederhana. Padahal aku pikir di antara kita, dia yang paling tidak tertarik pada Lin Suzu. Fu Fang saat ini juga menahan amarah. Lalu kenapa? Siapa suruh yang menyentuh batu Lin Suzu adalah dia. Si Yi ikut menimpali dengan kata-kata tajam. Perkataan ini membuat dua orang yang sedang marah itu seketika terdiam. Benar juga, siapa suruh nasib mereka begitu buruk. Lin Suzu tidak memilih batu mereka. Si Yi berkata datar lalu melirik Xiao. Saat ini dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Benarkah dia bisa sesabar itu? Tapi jika dilihat lebih teliti, dia menyadari Xiao agak tidak normal. Mata merah itu seolah ingin menyemburkan api. Bibir Si Yi terangkat, dia sudah menduga Xiao tidak mungkin tidak bereaksi. Ular adalah Bisman dengan rasa kepemilikan paling kuat. Sementara Lin Suzu yang sedang diincar tidak tahu apa-apa. Melihat Nanu setuju, dia membawanya ke pondok kecilnya. Bagi Nanu, wajar jika dia menyetujui ajakan tadi dan sama sekali tidak terkejut. Nanu sebenarnya sudah memikirkan kencan hari ini berulang kali. Bahkan tadi malam setelah kembali dari pemandian air panas, dia mengalami insomnia yang langka. Bayangan Lin Suzu tidak bisa hilang dari benaknya. Dia merasa dirinya menjadi tidak ada bedanya dengan Bisman lain yang hanya suka melakukan olahraga ranjang itu. Beberapa orang di semak-semak melihat mereka pergi dan diam-diam mengikuti. Muswan melihat mereka masuk dengan hati penuh kebencian. Terakhir kali Lin Suzu sangat tidak rela melakukan hal itu di kamarnya, tapi hari ini dia malah aktif mengundang Nanu. Benar saja, dia pilih kasih. Dia mungkin mengira mereka semua pergi mengurus babi itu dan tidak menyangka mereka akan kembali lagi. Wajah Fu Fang semakin dilihat semakin gelap. Selain Si Yi yang belum melakukan kontrak totem dengan Lin Suzu, di antara 5 orang ini ternyata dia yang terakhir. Naga setampan dia ternyata yang terakhir. Apapun alasannya dia tidak bisa menahan kekesalan ini. Besok dia pasti harus mendapatkan giliran dengan Lin Suzu. Si Yi terlihat tidak peduli, tapi memikirkan jika Lin Suzu benar-benar menjadi miliknya, bukankah sekarang dia sedang melihatnya berselingkuh di depan mata. Memikirkan hal ini, wajahnya juga menjadi tidak enak. Dengan statusnya, dia harus berebut satu betina dengan Bisman lemah ini, sungguh konyol. Setelah masuk ke dalam rumah, Lin Suzu langsung menuju meja untuk mengambil cermin. Saat berbalik untuk menunjukkannya pada Nanu, dia mendapati Nanu sedang menatap selimut kulit binatangnya, dan wajah putihnya menjadi sangat merah. Dia agak terkejut. Kau tidak sakit, kan? Kenapa wajahmu merah sekali? Nanu menyentuh wajahnya, canggung dan tidak tahu harus berkata apa. Melihat Lin Suzu masih menatapnya, dia menghindari tatapan itu. Mungkin terlalu panas. Lin Suzu mendengarnya dan tidak curiga, lalu menyodorkan cermin ke hadapannya. Kau membicarakan ini, kan? Ini namanya cermin. Nanu sedikit tertegun melihat cermin itu. Dia pikir Lin Suzu akan langsung mengajaknya ke tempat tidur. Matanya beralih ke benda berkilau di tangan Lin Suzu. Sekali lihat dia langsung tertarik. Cermin ini terbuat dari apa? Kenapa bisa memantulkan benda dengan begitu jelas? Selamat tuan rumah, nilai daya tarik Nanu naik menjadi 90, nilai detak jantung naik menjadi 90. Lin Suzu tidak terkejut dengan notifikasi sistem. Dia tahu Nanu tertarik pada hal-hal seperti ini. Tapi benda ini susah dijelaskan. Lin Suzu hanya mengambil serpihan obsidian yang sudah diasah tipis dan menjelaskannya secara sederhana. Giling batu perak ini menjadi bubuk, campur dengan sejenis tanah, lalu masukkan ke dalam tabung bambu yang aku taruh di meja, dan itu bisa dibuat. Barang-barang di atas meja adalah berbagai bubuk yang sudah dimurnikan Lin Suzu.
Nanu mendengarnya dan mengambilnya untuk dilihat. Bagaimana bubuk ini bisa menjadi cermin yang begitu terang? Botol dan kaleng ini biasanya hanya dia lihat di tempat penyihir. Tidak disangka Lin Suzu juga mengerti hal-hal ini. Melihat ini, dia jadi semakin mengagumi Lin Suzu. Kemudian tanpa sadar dia menatap ke bawah leher Lin Suzu. Itu adalah bayangan yang berulang kali muncul di benaknya tadi malam. Dia menahan perutnya dan berjalan perlahan. Saat Lin Suzu sedang bangga pada dirinya sendiri, Nanu mengulurkan tangan memegang dagunya, menunduk, dan menciumnya. Selamat tuan rumah, nilai detak jantung Nanu mencapai 99, nilai daya tarik mencapai 99. Ciuman yang tiba-tiba itu membuat wajah Lin Suzu terkejut berkali-kali. Dia belum melakukan apa-apa, tapi Nanu sudah menciumnya dengan begitu inisiatif. Apakah sebuah cermin bisa membuatnya gila seperti ini? Kalau tahu begini, untuk apa dia menyuruhnya melihat oven roti tadi? Langsung saja buatkan cermin untuknya, bukankah lebih baik? Dia menciumnya. Nanu ternyata mencium Lin Suzu. Sudah kubilang dia tidak mungkin tidak melakukan apa-apa. Musuan berdesakan di jendela Xiao, melihat pemandangan di depannya, dia hampir meledak karena marah. Setelah bicara, Musuan masih belum puas dan menatap tajam ke arah Fufang. Fufang sebenarnya juga tidak tahu kenapa Nanu tiba-tiba begitu tertarik pada Lin Suzu. Perilakunya sehari-hari sama sekali tidak menunjukkan kalau dia menyukai Lin Suzu. Bisa dibilang Nanu si ikan ini airnya terlalu dalam. Xiao tidak tahan lagi melihatnya, langsung melesat pergi meninggalkan tempat kejadian. Si Yi menyapu pandangan ke seberang lalu menarik kembali pandangannya. Ayo pergi, dilihat terus juga tidak ada gunanya. Babi itu masih berendam di air. Pemilik rumah sudah pergi, Musuan dan Fufang juga tidak enak untuk tetap di sana. Keduanya pergi dengan wajah muram. Lin Suzu sama sekali tidak menyangka hari ini Nanu akan berinisiatif, apalagi hari ini bisa menaklukkannya. Dia selalu memberikan tindakan yang di luar dugaan. Dia curiga otak Nanu agak tidak normal. Kebingungan Lin Suzu membuat sistem cemas. Tuan rumah, kenapa kau melamun di situ? Kesempatan sebagus ini kenapa tidak dimanfaatkan? Dimanfaatkan, aku tidak berani. Bagaimana kalau nanti Nanu lari ketakutan? Mana mungkin, nilai daya tarik dan detak jantung Nanu sekarang sudah mendekati 99. Apa yang kau tunggu? Kesempatan tidak datang dua kali. Di bawah hasutan sistem, Lin Suzu mulai menjadi lebih berani. Ketika matahari bergerak dari timur ke barat, Lin Suzu baru tersadar dari kebingungannya. Dia mendorong Nanu menjauh, dia harus pergi membuat babi panggang. Saat dia berjalan ke dapur alam, 6 pasang mata menatapnya serempak. Dari atas ke bawah, dari dalam keluar, seolah sedang memeriksa sesuatu. Lihat apa kalian, babi itu sudah dicuci belum? Lin Suzu sama sekali tidak memanjakan mereka. Kenapa hanya mereka yang boleh menatapnya terang-terangan, sedangkan dia tidak boleh bertanya pada mereka dengan percaya diri? Lagi pula dia yakin tidak ada yang aneh pada tubuhnya, jadi dia sangat percaya diri. Musuan melihatnya berbicara tanpa wajah memerah atau jantung berdebar, lalu mendengus pelan. Babinya sudah dicuci, hanya saja tidak tahu apakah seseorang masih punya tenaga untuk memasak babi itu. Kenapa kata-kata itu terdengar menyindir? Lin Suzu menoleh dan menatap Musuan sekilas. Kenapa, kau hari ini tidak mau makan babi panggang? Musuan seketika tutup mulut. Babi itu sudah digosoknya sampai kulitnya bisa bersinar, kenapa tidak dia makan? Seseorang melakukan hal yang tidak pantas di belakangnya, tapi masih punya muka untuk menceramahinya. Musuan menatapnya lagi dengan muram. Aku sudah mencuci babi, kenapa tidak boleh makan? Justru kau, masih punya tenaga buatkan kami babi. Jangan-jangan berdiri saja tidak kuat. Dia sangat tahu stamina Lin Suzu, sebentar saja sudah tidak kuat. Lin Suzu sedikit banyak mengerti maksudnya, tapi tetap berpura-pura tenang. Di mana babi kecil itu?
Kau benar-benar masih punya tenaga untuk memanggang babi buat kami. Fu Fang mendengar Lin Suzu masih bersikeras melihat babi, merasa agak tidak percaya. Kalau kau tidak percaya, nanti setelah babi panggang matang jangan makan. Tidak, aku percaya babi panggang ini pasti sangat enak. Lin Suzu melihat babi kecil itu dan agak terkejut. Tidak disangka beberapa orang ini mencuci barang dengan begitu teliti. Dia tanpa sadar melirik Fu Fang. Mungkin karena ada naga yang gila kebersihan ini. Fu Fang yang sedang merasa rendah diri karena perkataan tadi, tiba-tiba melihat Lin Suzu meliriknya dengan tatapan tersenyum. Lin Suzu sedang menghiburnya, karena hanya tinggal dia sendiri, jadi sengaja menenangkannya. Memikirkan hal ini, suasana hati Fu Fang yang tadi suram seketika membaik. Dia buru-buru menatap balik Lin Suzu dengan mata berbinar. Sayangnya, Lin Suzu sama sekali tidak melihat sinyal yang dikirimkannya. Lin Suzu menyapu pandangan ke Fu Fang lalu melihat ke yang lain. Siapa yang bisa memisahkan tulang? Buang tulang belikat dan tulang atas ini. Mendengar ini, Fu Fang maju lebih dulu. Aku bisa, aku juga bisa. Mu Xuan tentu saja tidak mau kalah. Suzu, kami beruang hitam sering makan daging babi, aku ahlinya. Melihat dua orang itu sangat aktif, Si Yi tentu saja tidak mau melewatkannya. Biar aku yang kerjakan, yang langka adalah kali ini Nanu juga membuka mulut. Mu Xuan awalnya tidak ingin mempedulikannya karena masalah dia bermesraan dengan Lin Suzu, tapi mendengar dia mau mengurus daging babi, dia tidak tahan untuk menyindir. Ikan sepertimu tidak punya cakar dan taring tajam, pakai apa memisahkan tulang? Nanu tidak mempedulikannya, hanya menatap lurus ke arah Lin Suzu. Meskipun aku tidak punya cakar dan taring, kami kaum duyung ahli dalam membedah. Aku juga ahli dalam memisahkan tulang. Belum sempat Lin Suzu bicara, Mu Xuan mendengus lagi. Memisahkan tulang ikan dan tulang babi itu beda, tahu. Ikan begitu kecil, tidak butuh tenaga. Benar, menurutku cakar tajam sepertiku yang paling cocok. Fu Fang membidik kesempatan untuk menawarkan diri lagi. Lin Suzu berdiri di samping sambil menggelengkan kepala. Cuma memisahkan tulang saja, rasa ingin menang para bisman ini terlalu kuat. Tapi kenapa tidak melihat Xiao? Biasanya dia juga suka berebut melakukan hal seperti ini. Kalau begitu kalian saja yang kerjakan. Lin Suzu menunjuk Fu Fang dan Si Yi. Mu Xuan melihat dirinya kehilangan kesempatan membantu, giginya hampir remuk. Persaingan sengit malah menguntungkan naga dan beruang itu. Tidak disangka detik berikutnya Lin Suzu memberinya dan Nanu tugas. Kalian berdua petik beberapa buah liar. Peras jusnya ke dalam mangkuk, aku mau pakai nanti. Mendengar ada yang harus dikerjakan, Mu Xuan tentu saja aktif. Tapi melihat pasangannya adalah Nanu, wajahnya seketika masam. Tidak peduli bagaimana Nanu, dia langsung melesat ke atas pohon dan mengguncangnya. Tidak perlu aku ajari, kan? Pungut sendiri buahnya. Ikan sepertimu pasti tidak bisa memanjat pohon. Nanu menendang pohon buah di sampingnya. Seketika tanah dipenuhi buah liar yang berjatuhan. Aku duyung, bukan ikan. Tangan dan kakiku lincah. Mu Xuan melihat Nanu dengan cepat memungut tumpukan buah liar, dia segera melompat turun dari pohon. Lalu dengan sapuan jarinya, dia memungut buah liar yang berserakan di tanah dengan cepat. Dengan gerakan yang dipercepat, akhirnya dia membawa buah liar ke meja bundar hampir bersamaan dengan Nanu. Saat mengambil mangkuk, keduanya diam-diam bersaing siapa yang lebih cepat. Lin Suzu melihat mereka menghalangi lemari mangkuk dan memelototi keduanya. Melamun apa di sini? Cepatlah, aku mau pakai. Setelah bicara dia mengambil dua mangkuk dan menjejalkannya ke tangan mereka masing-masing. Setelah mendapat mangkuk, mereka duduk di meja bundar dan memeras buah dengan gila-gilaan. Fu Fang melihat dari samping dengan melongo. Apa yang dua orang ini lakukan? Cuma beberapa buah liar, perlu sekeras itu. Si Yi tersenyum tipis melihatnya. Ini adalah persaingan antar bisman, nanti kau akan tahu.
Gerakan memeras buah kedua orang itu semakin besar, airnya sampai memercik ke wajah Lin Suzu. Apa yang kalian lakukan? Kalau keringat masuk ke dalam, nanti rasanya pahit. Kalau merusak sausnya, dia tidak akan mengampuni mereka nanti. Begitulah 5 orang itu bekerja sama sibuk sepanjang sore. Akhirnya babi guling itu matang juga. Fu Fang melihatnya sambil meneteskan air liur. Ini kelihatannya enak sekali. Aku sudah tidak sabar. Lin Suzu melihat warna cantik di depannya juga sangat puas. Angkat ke meja bundar. Kalau orangnya sudah lengkap kita bisa makan. Babi sudah dihidangkan cukup lama baru Xiao datang terlambat. Ini pertama kalinya Lin Suzu melihatnya terlambat makan. Melihat dia datang, Lin Suzu bertanya dengan perhatian. Kenapa baru datang? Hati Xiao yang sesak sepanjang sore menjadi jauh lebih baik setelah mendengar perhatian Lin Suzu. Dia berpikir lama dan akhirnya mengerti. Meskipun Lin Suzu tidak menjadi miliknya seorang, tapi selama dia punya cara untuk menempel pada Lin Suzu, dia bisa menghabiskan waktu paling lama bersamanya. Paling bagus kalau bisa punya anak. Setelah suasana hati buruknya hilang, wajahnya menjadi jauh lebih tenang. Ada sedikit urusan yang menghambat. Lin Suzu biasanya tidak terlalu mencampuri urusan pribadi mereka, asalkan tidak mengganggu misi penaklukannya. Cepat makan, baru matang jadi sangat renyah. Kemudian Lin Suzu membagikan babi panggang satu persatu sesuai urutan jarak duduk. Mu Xuan dan Fu Fang yang mendapatkan babi panggang langsung melahapnya dengan tidak sabar. Mu Xuan tidak tahan untuk memuji. Enak sekali, ini pertama kalinya aku makan daging babi seenak ini. Lin Suzu, kau benar-benar hebat. Lin Suzu tersenyum menyipit mendengarnya. Kalau enak, masih ada lagi. Dia membagikan babi panggang ke semua orang di meja. Tapi Lanting belum juga datang. Ini agak tidak normal. Lanting biasanya sangat tepat waktu. Memikirkan ini, dia melihat ke arah Xiao. Lihat Lanting tidak. Kenapa hari ini belum datang? Xiao menggelengkan kepala. Waktu aku datang aku tidak melihatnya. Tapi tadi aku lihat dia sepertinya muncul di alun-alun. Mungkin ada urusan yang harus diselesaikan. Berbeda dengan beberapa pengangguran di depannya ini, Lanting sebagai tangan kanan kepala suku selalu menangani banyak urusan suku. Karena Xiao berkata begitu, Lin Suzu tidak merasa ada yang aneh. Fu Fang setelah menghabiskan daging babi di mangkuknya, mengincar bagian perut babi guling. Lin Suzu dengan cepat mencegahnya. Bagian ini disisakan untuk Lanting. Kau makan bagian lain saja. Fu Fang memindahkan tangannya ke tempat lain dengan agak tidak puas. Kau sudah makan beberapa potong daging perut babi. Makan bagian lain lebih adil. Fu Fang tidak banyak bicara lagi mendengarnya. Lin Suzu berpikir karena Lanting tidak datang, nanti dia akan mengantarkan sedikit ke sana. Tiba-tiba seorang bisman serigala berlari dengan panik. Gawat Suzu, banyak orang di suku keracunan. Kepala suku memintamu pergi melihatnya. Bagaimana bisa tiba-tiba keracunan? Lin Suzu langsung berdiri mendengarnya. Beberapa orang itu juga meletakkan mangkuk mereka dan mengikuti di belakang Lin Suzu dengan wajah serius. Hanya demi membuktikan nilainya sendiri, dia membawa para bisman menemui kepala suku dan menyerahkan metode pemurnian garam kepada suku. Hasilnya, malah menyebabkan seluruh anggota suku keracunan. Saat ini, di dalam suku ada yang berguling-guling, ada yang tertawa bodoh, dan ada yang mengalami gejala mulut berbusa yang tampaknya berbeda-beda. Bahkan Lana, yang biasanya suka mengomelinya, saat ini meringkuk di samping. Di mana Lanting? Lanting pergi mencari tabib. Sebelum dia kembali, orang-orang di suku ini kuserahkan padamu. Lin Suzu mengangguk. Tenang saja, aku akan menjaga semua orang dengan baik. Setelah berbicara, kepala suku terengah-engah. Dia ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi dihentikan oleh Lin Suzu. Kalau tidak enak badan, jangan memaksakan diri. Setelah berbicara, dia melirik Lana lagi. Dia baru saja ingin mengatakan sesuatu,
tetapi tiba-tiba menyadari Lana mengeluarkan air liur tak terkendali. Sementara di sampingnya, Lin Xiao terus bolak-balik ke toilet, merasa seluruh tubuhnya hampir dehidrasi. Melihat beberapa orang dengan gejala yang berbeda-beda, wajah Lin Suzu menjadi sedikit serius. Dia memandang pemuda klan serigala yang membawa kabar tadi. Apakah ada kejadian tidak biasa yang terjadi di suku hari ini? Pemuda itu mengingat-ingat sejenak. Hari ini tidak ada bedanya dengan biasanya. Pagi hari juga makan buah liar, lalu setelah makan siang pergi berburu. Apakah kalian memasak makan siang sendiri sekarang? Pemuda itu mengangguk. Iya, sejak orang-orang di suku belajar membuat panci tanah liat darimu dan mendapatkan jatah garam, kami semua memasak sendiri. Terdengar seperti tidak ada masalah dengan makanannya. Lalu apa yang kau lakukan hari ini? Kenapa begitu banyak orang sakit, tapi kau baik-baik saja? Kemungkinan dia secara kebetulan menghindari sesuatu. Pemuda klan serigala itu menggaruk kepalanya. Hari ini aku juga melakukan hal yang hampir sama seperti biasanya. Apa yang kulakukan sama dengan orang-orang di suku, tidak ada yang istimewa. Lin Suzu mendengarkan pemuda klan serigala itu berbicara sambil dengan cepat memilah situasi Lanting yang juga baik-baik saja. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Apakah kau sudah makan malam? Pemuda itu menggelengkan kepalanya dengan malu-malu. Belum. Masakanku tidak enak, aku tidak tahu mau makan apa. Bisakah aku melihat garammu? Kak Suzu, kau curiga ada masalah dengan garamnya. Tapi garam ini diajarkan langsung olehmu kepada semua orang. Kami semua sudah memakannya sekian lama, seharusnya tidak ada masalah, kan? Bawa dulu ke sini untuk kulihat. Lin Suzu juga merasa tidak mungkin, tetapi Lanting hari ini juga belum makan, yang membuatnya harus berpikir lebih jauh. Tak lama kemudian, pemuda klan serigala itu membawa sekantong garam dengan kulit binatang. Lin Suzu menyisihkan garam itu ke samping dan menemukan bahwa di dalamnya ternyata ada banyak butiran kecil berwarna kuning. Seketika raut wajahnya menjadi tegang. Sudah berapa lama kalian makan garam ini? Sejak kepala suku membagikan garam lusa lalu, kami terus memakannya. Tapi karena masakanku tidak enak, aku tidak makan banyak. Lin Suzu tampak berpikir, lalu memerintahkan pemuda itu. Aku tahu apa yang terjadi. Kau suruh orang-orang di suku berkumpul di alun-alun. Setelah berbicara, dia berlari cepat kembali ke dapur alam, mengambil toples gula, lalu membawa beberapa mangkuk. Dia memasukkan gula, menambahkan air, mengaduknya hingga rata, dan memberikannya kepada Lin Xiao. Minum ini, kau akan segera sembuh. Sebelum Lin Xiao mengambilnya, Lin Nuan berkata dengan suara lemah, Suzu, apa ini? Kau yakin bisa diminum? Begitu Lin Nuan berbicara, Lin Xiao juga menjadi ragu. Aku percaya bisa diminum. Suzu bahkan bisa membuat panci tanah liat, aku percaya benda ini juga tidak masalah. Kepala suku berkata perlahan, aku juga percaya. Setelah kepala suku berbicara, Kexia dan Ah Zu juga bersuara lemah. Lin Nuan menggigit bibirnya dan berkata pelan, bagaimana kalau aku menunggu tabib datang saja? Suzu kan tidak bisa mengobati penyakit, bagaimana kalau salah makan? Kak Nuan, jangan takut. Kak Suzu bilang ada sedikit masalah dengan garam ini. Muntahkan saja nanti sembuh. Pemuda klan serigala itu melihat Lin Nuan tidak tenang, lalu menambahkan satu kalimat. Maksudmu garam yang dibuat Suzu untuk kami bermasalah? Lin Nuan seketika menangkap poin pentingnya dan agak terkejut. Garam yang kubuat kalau bermasalah, aku tidak mungkin berdiri di sini dengan baik-baik saja. Hanya takut ada orang yang sengaja berbuat ulah. Apa maksudnya? Lin Nuan mendengarnya dan bingung. Lin Suzu tidak mempedulikannya lagi. Jika kalian masih ingin hidup, lakukan seperti yang kukatakan. Bangunlah, lagi pula kalau mati juga tidak akan merugikan kalian. Kalian muntahkan dulu garam yang sudah dimakan,
lalu datang ke sini ambil semangkuk air yang sama dengan Lin Xiao untuk diminum. Setelah minum kalian akan sembuh. Para bisman mendengar itu dan mulai bergerak. Setelah menunggu beberapa saat, mereka benar-benar sembuh. Lin Nuan melihat orang-orang yang terus membaik dengan wajah kaget. Tidak disangka Lin Suzu ternyata juga bisa menyelamatkan orang. Beberapa bisman yang diam-diam membantu saat Lin Suzu sibuk mondar-mandir, melihat dia berhasil menyelamatkan orang, wajah mereka penuh kebanggaan. Fu Fang teringat tatapan Lin Suzu padanya sebelumnya, dan baru saja ingin bilang pada Lin Suzu untuk menemuinya nanti malam, tiba-tiba sebuah suara turun dari langit. Suzu, kau baik-baik saja. Seorang bisman harimau putih yang tampan menatap Lin Suzu dan bertanya. Orang ini sepertinya Bai Meng itu. Mendengar perkataan itu, beberapa bisman menatap harimau putih itu dengan tajam. Mendengar ada yang memanggilnya, Lin Suzu pun menoleh tanpa sadar. Siapa orang ini? Mungkinkah ini hutang asmara yang dibuat pemilik tubuh asli sebelumnya? Meskipun Lin Suzu memiliki pendapat sendiri tentang penampilan pemilik tubuh asli, tapi dia tidak bisa menahan kejadian tak terduga yang terjadi. Seperti beruang hitam bernama Si itu. Memikirkan hal ini, Lin Suzu tiba-tiba teringat bahwa sistem belum memberikan hadiah, betina tercantuk sebelumnya. Juga hadiah karena baru saja berhasil menaklukkan Nanu belum diberikan. Sistem bobrok ini sedang merencanakan apa lagi? Dia terdiam sejenak, baru saja ingin bertanya pada sistem, Fu Fang, Mu Xuan, dan Xiao langsung menyerbu ke depannya, menatap lawan dengan wajah garang. Sementara Lin Xiao melihat Bai Meng datang juga terkejut. Bai Meng, kenapa kau datang ke sini? Melihat Lin Xiao kenal dengan orang di depannya, hati Lin Suzu menjadi tenang. Orang ini dipastikan tidak dia kenal. Kalau datang lagi satu orang yang asal-usulnya tidak jelas seperti Si Yi, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Mendengar itu, Bai Meng menatap Lin Xiao. Aku datang untuk bertanya apakah Suzu suka babi yang kukirim. Mendengar perkataan ini, Lin Suzu tidak enak jika tidak menjawab. Bagaimanapun juga, babi itu sudah dimakan oleh keluarga besarnya dan rasanya enak. Terima kasih. Bai Meng tersenyum mendengarnya. Kau suka, itu bagus. Kalau kau suka, lain kali aku akan berburu 1 ekor lagi untukmu. Tidak perlu, cuma seekor babi kecil, apa bagusnya? Aku bisa berburu yang besar dalam sekejap mata. Melihat orang di depannya semakin melunjak ingin memberi barang, Mu Xuan langsung mengejek tanpa ampun. Fu Fang juga melipat tangan di dada, memindai Bai Meng dari atas ke bawah. Benar, baru tingkat 4 sudah berani mengincar betina kami. Bai Meng menatap beberapa orang di depannya dengan agak terkejut. Kalian. Xiao mendengar itu dan menatap Lin Suzu di belakangnya dengan tatapan penuh arti. Suzu tidak bilang padamu kalau kami semua adalah suaminya. Lin Suzu seketika terdiam. Apa maksud tatapan Xiao itu? Bicaranya seolah-olah dia sengaja menyembunyikan dari mereka untuk menggoda harimau itu. Dia benar-benar dituduh salah. Dia benar-benar tidak kenal dengan orang bernama Bai Meng ini. Bai Meng benar-benar tidak tahu Lin Suzu sudah punya beberapa suami. Dia mau tidak mau menatap ke arah Lin Xiao. Sebagai saudaranya, kenapa tidak memberitahunya kalau dia punya begitu banyak saingan? Lin Xiao menerima tatapan interogasi Bai Meng dan merasa agak tidak bersalah. Mana dia tahu kalau saudaranya ini benar-benar tergila-gila pada Lin Suzu. Dia pikir saudaranya hanya iseng sesaat. Menghadapi situasi canggung seperti ini, dia berpikir utamanya karena Bai Meng belum melihat jelas wajah asli Lin Suzu. Memikirkan hal ini, dia berteriak pada Lin Suzu. Bai Meng sudah mengirim daging babi untukmu, bukankah seharusnya kau keluar dan berterima kasih padanya secara langsung? Bersembunyi di belakang para suami itu apa maksudnya? Bukankah mereka sendiri yang inisiatif melindunginya? Fu Fang dan yang lainnya yang memaksakan diri untuk mendekat. Mulut Lin Xiao yang tidak bisa membedakan benar dan salah ini masih menyebalkan seperti biasanya.
Pantas saja tadi dia diare berkali-kali. Namun dia juga merasa memang perlu keluar dan berterima kasih secara langsung. Apalagi mendengar maksudnya tadi, sepertinya dia naksir padanya. Dia merasa orang itu pasti tertipu oleh penampilannya yang memakai riasan. Fu Fang, Xiao, dan Mu Xuan melihat Lin Suzu keluar dari belakang mereka, mata mereka seolah menyemburkan api menatapnya. Lin Suzu benar-benar tidak puas. Sudah punya mereka berlima, masih memprovokasi Si Yi, sekarang datang lagi satu. Terima kasih atas babi yang kau kirim. Tapi lain kali tidak perlu lagi. Suami-suamiku bisa berburu untukku. Meskipun Bai Meng tadi dibuat agak canggung oleh para bisman itu, tapi begitu berpikir bisa melihat orang yang diimpikannya, dia seketika menjadi senang. Namun, begitu Lin Suzu keluar dan berbicara dengannya, wajahnya penuh kekecewaan. Orang di depannya ini dan orang yang dilihatnya di Festival Dewa Bulan hari itu sungguh berbeda bagai langit dan bumi. Hatinya hancur berkeping-keping. Lin Nuan melihat wajah terkejut Bai Meng, bibirnya melengkung membentuk senyuman. Dia sudah tahu, dengan penampilan Lin Suzu itu tidak ada yang mau dengannya. Biarpun kurus, siapa yang tahan dengan wajah hitam legam itu? Paling hanya 6 orang itu yang entah bagaimana terbuai oleh Lin Suzu. Fu Fang, Xiao, dan Mu Xuan tidak menyangka Lin Suzu akan langsung menolak Bai Meng, bahkan mengatakan pada dia bahwa punya beberapa suami sudah cukup. Mereka mengira Lin Suzu akan menerima Bai Meng menjadi suami ketujuh. Lagi pula berdasarkan tindakan naik keranjangnya sebelumnya, Lin Suzu bukanlah betina yang konservatif. Sementara Lin Xiao melihat hati sahabat baiknya terpukul adalah yang paling senang. Akhirnya saudaranya normal kembali. Melihat wajahnya tidak baik, Lin Xiao berkata pada kepala suku, "Aku bicara sebentar dengan Bai Meng, nanti aku kembali." Kepala suku mengangguk, "Kau bicara baik-baik dengannya. Kembali agak lambat juga tidak apa-apa. Masalah pemurnian garam di suku ini hanya diketahui oleh orang suku sendiri itu yang paling aman." Bai Meng tiba-tiba datang, kepala suku sempat khawatir dia akan tahu. Sekarang dengan adanya gangguan dari Lin Xiao, justru secara tidak sengaja membantu merahasiakan hal ini. Tapi tadi Lin Suzu bilang garam juga bermasalah. "Suzu, kau ke sini sebentar. Ada yang ingin kutanyakan." Kepala suku meskipun baru sembuh dari sakit, matanya tetap tajam. "Kau tadi bilang di dalam garam ada benda yang berbeda, apa maksudnya? Apakah garam yang dimurnikan terakhir kali bermasalah?" Lin Suzu mengangguk. "Aku memeriksa garam yang dimurnikan terakhir kali, di dalamnya ada cukup banyak butiran kuning." Sambil berkata begitu, dia menunjukkan garam yang dibawanya dari dapur alam. "Paman kepala suku, lihat, garam yang kumurnikan putih bersih, tapi garam yang dimakan orang-orang suku sekarang mengandung butiran kuning. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah disebabkan oleh kesalahan operasi saat pemurnian terakhir kali?" Lin Suzu menggelengkan kepala. "Saat memurnikan garam aku mengawasi seluruh prosesnya, dan memastikan setiap langkah, seharusnya tidak akan terjadi hal seperti ini." "Jadi maksudmu?" "Aku curiga ada orang yang sengaja memasukkan air biteren, sisa air garam, ke dalamnya, menyebabkan garam yang dimurnikan akhirnya bermasalah." Sebenarnya Lin Suzu sudah memiliki tersangka dalam hatinya, tapi jika dia langsung mengatakannya, kepala suku mungkin tidak akan percaya. Lagi pula dia juga tidak tahu bagaimana orang ini memasukkannya, karena dia mengawasi seluruh prosesnya. "Air biteren itu apa?" "Itu adalah air yang pertama kali dituang setelah garam dimasukkan." "Tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang di suku sengaja menuangkan air limbah ke dalamnya? Garam ini kan untuk dimakan semua orang." Kepala suku segera menyangkalnya setelah mendengar. "Aku memimpin suku kita selama bertahun-tahun, aku tahu persis seperti apa sifat para bisman dan betina di suku ini. Mereka sama sekali tidak mungkin melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dan diri sendiri seperti ini." "Paman kepala suku,
Kalau tidak percaya, aku punya cara untuk menangkap orang ini. Kau yakin ini dimasukkan secara sengaja oleh seseorang? Bukan disebabkan oleh kesalahan dalam proses pemurnian. Kepala suku masih agak ragu. Aku yakin, demi mencegah kesalahan dalam proses pemurnian garam, aku sengaja membagi orang menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok ada yang mengawasi. Paman kepala suku kalau tidak percaya bisa memanggil para bisman dan betina yang bertugas mengawasi itu ke sini, kita cocokkan satu persatu. Tapi, Lin Suzu berhenti bicara sampai di sini. Kepala suku melihat dia berhenti bicara di tengah jalan, menatapnya. Tapi apa? Tapi kalau begini akan membuat pelakunya waspada. Orang yang sengaja memasukkan air biteren itu tahu kita sedang mencarinya, dia mungkin akan bersembunyi lebih dalam lagi. Kalau begitu lakukan sesuai caramu. Lin Suzu melihat ke kiri dan kanan, lalu membisikkan beberapa kalimat di telinga kepala suku. Lin Suzu update, Suzu akhirnya membereskan si teratai putih. Setelah Lin Yang dan Lin Suzu selesai berdiskusi, mereka mulai bertindak. Lin Yang berkata, Suzu baru saja memberitahuku penyebab keracunan kita kali ini. Sekarang biarkan dia menjelaskannya kepada semua orang. Lin Suzu maju ke depan dan berkata, aku baru saja memeriksanya dengan teliti. Alasan mengapa semua orang keracunan adalah karena garam yang kalian makan mengandung butiran kuning ini. Zat kuning ini hanya muncul jika pemurnian garam pertama tidak bersih. Sedangkan jika mengikuti langkah-langkahku, tidak mungkin benda-benda ini ada. Sekarang silakan lihat, ini garam yang kumurnikan sendiri untuk kumakan, warnanya putih bersih. Seorang bisman bertanya setelah melihatnya, jadi karena kami tidak memurnikannya dengan bersih makanya kami keracunan. Tapi garam yang kami makan semuanya dibuat sesuai metode yang kau ajarkan. Apakah metodemu yang bermasalah? Sebelumnya kami makan garam dari kota Bang, sama sekali tidak ada masalah. Lin Nuan melihat para bisman yang menentang Lin Suzu dengan keras, hatinya sangat senang. Setelah makan garam beracun, siapa yang akan percaya pada Lin Suzu lagi? Lin Suzu menekan tangannya ke bawah memberi isyarat tenang. Saudara sekalian, jika garam yang kumurnikan bermasalah, aku tidak akan berdiri sehat di sini berbicara dengan kalian hari ini. Kalian lihat aku dan para suamiku makan garam buatanku sama sekali tidak masalah. Jadi metodenya pasti tidak salah. Lalu kenapa garammu tidak bermasalah sedangkan garam kami bermasalah? Seorang bisman bertanya dengan nada menuduh. Itu karena ada orang yang sengaja menuangkan air sisa pemurnian garam pertama ke dalam garam yang sudah jadi. Sehingga setelah garam kering, butiran kuning kecil itu bercampur di dalamnya. Tidak mungkin. Mendengar penjelasan Lin Suzu, banyak bisman menyatakan ketidakpercayaannya. Orang-orang suku kita semua makan garam ini. Apa untungnya dia melakukan itu? Aku juga setuju dengan pendapatmu. Terhadap reaksi para bisman, Lin Suzu sama sekali tidak terkejut. Aku tahu kalian merasa itu tidak mungkin. Tapi butiran kuning di dalam garam ini tidak muncul begitu saja. Siapa yang menaruh racun, silakan maju sendiri. Kepala suku sudah berdiskusi denganku, asalkan kau mengaku, kami tidak akan menuntut tanggung jawabmu. Begitu kata-kata itu terlontar, kerumunan seketika heboh. Mana mungkin ada orang yang benar-benar meracuni. Kita semua makan garam itu, buat apa menaruh benda itu? Meskipun banyak perbincangan di kerumunan, tapi tidak ada satu orang pun yang maju untuk mengaku. Melihat tidak ada yang mengaku, Lin Suzu berkata lagi, karena tidak ada yang mengaku, maka kita hanya bisa memohon pada Dewa Langit untuk bertanya. Lin yang kemudian memerintahkan orang-orang suku, semua orang pergilah ke tempat api suci. Bersumpahlah pada api suci untuk membuktikan ketidakbersalahan kalian. Fu Fang melihat tindakan Lin Suzu dan agak tidak mengerti. Apa yang mau dilakukan Lin Suzu? Xiao melipat tangan di dada dan berkata, kalau mau tahu apa yang dia lakukan, ikut saja ke sana nanti juga tahu.
Nanu dan Siyi di sela-sela pembicaraan mereka sudah berbalik dan mengikuti. Orang-orang yang mendapat giliran di depan tidak mengalami masalah dan lolos. Hanya ketika giliran Lin Nuan, api suci tiba-tiba mengecil drastis. Lin Nuan melihat api suci mengecil, hatinya terkejut, tapi wajahnya tetap pura-pura polos. Dia menggelengkan kepala. Bukan aku tidak melakukan apa-apa. Orang-orang suku juga terkejut melihat kejadian di depan mata. Bukan Nuan kan? Dia adalah betina yang baik. Aku juga tidak percaya, api suci tidak mungkin membohongi kita. Beberapa orang bahkan langsung bertanya di depan wajah Lin Nuan. Apakah garam beracun itu benar-benar perbuatanmu? Lin Nuan menggelengkan kepala dengan panik. Bukan aku tidak melakukannya. Pasti Dewa Langit salah paham. Meskipun hati Lin Nuan panik, dia tetap bersikeras tidak mengaku. Melihat tatapan curiga semakin banyak mengarah padanya, dia menggigit bibir dan berkata pelan, aku tidak melakukan apa-apa. Apakah api suci ini sengaja dikecilkan oleh orang lain? Setelah bicara, dia melirik takut-takut ke arah Lin Suzu. Suzu, biarpun kau tidak menyukaiku, jangan menggunakan kekuatan Siyi untuk mengecilkan api suci. Seketika tatapan semua orang beralih ke Lin Suzu. Lin Suzu menatap si teratai putih di depannya dan dalam hati kagum. Lin Nuan ini cukup pintar, langsung terpikir soal kekuatan elemen. Sayangnya yang dia tuduh bukan elemen air, tapi elemen api. Kakak, apa maksud ucapanmu? Besar kecilnya api suci itu dikendalikan olehku. Aku memang punya elemen air, tapi aku hanya bisa memadamkan api. Kalau kau berbuat salah, jangan memfitnahku. Tapi aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Tolong percaya padaku. Lin Nuan merasa tidak bisa menjelaskan dengan jelas, hanya bisa menangis memohon pada semua orang. Dia pikir kali ini bisa mengusir Lin Suzu dari suku, tidak disangka dia meremehkan Lin Suzu yang begitu cepat menemukan masalahnya. Lin Nuan sambil menangis berkata dengan penuh arti, api suci juga mungkin saja tiba-tiba tertiup angin. Waktu itu rumah Suzu disambar petir, dia sekarang juga baik-baik saja kan? Rumah disambar petir tanpa sebab juga mungkin hukuman Dewa Langit, tapi Suzu sekarang tidak kenapa-kenapa, bahkan dipilih Dewa Langit untuk mengambil api suci. Para bisman merasa perkataan Lin Nuan ada benarnya. Lin Nuan pun masuk dalam status penangguhan. Tapi ketika orang berikutnya maju dan bersumpah pada api suci, apinya kembali menyala besar. Kali ini para bisman di sana menatap Lin Nuan dengan tatapan aneh. Lin Nuan tetap menegakkan punggungnya, berlagak seperti emas murni yang tidak takut api. Lin Suzu agak terkejut dengan ketenangan Lin Nuan, tapi dia tidak percaya hati wanita itu sama sekali tidak panik. Saat giliran beberapa orang di belakang, api suci juga mengecil drastis. Beberapa bisman itu wajahnya penuh keterkejutan. Tidak mungkin, kenapa aku yang kena? Aku tidak melakukan apa-apa. Melihat ada 3 orang lain yang mengalami nasib sama, hati Lin Nuan menjadi jauh lebih tenang. Dia tidak bicara, tapi wajahnya mempertahankan ekspresi sedih seolah-olah baru saja dituduh secara tidak adil. Lin Suzu menatap 4 orang yang dipilih api suci itu. Jangan panik, mungkin Dewa Langit ingin memberi kalian kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Kalian berempat renungkanlah baik-baik, besok baru bicara lagi dengan api suci. Setelah Lin Suzu selesai bicara, Lin yang membubarkan kerumunan. Setelah berjalan beberapa saat, Nanu tidak tahan lagi bertanya, Lin Suzu, kau pasti punya cara lain kan? Lin Suzu tersenyum misterius. Coba tebak, di bawah sinar bulan yang terang, tatapan Lin Suzu terlihat licik persis seperti rubah di pegunungan. Nanu melihatnya sekilas dan jantungnya berdegup kencang. Lin Suzu yang sekarang selalu bisa mengacaukan hatinya dengan mudah. Siyi juga menatap Lin Suzu dengan penasaran. Apa langkah selanjutnya? Ceritakan pada kami. Lin Suzu memang berniat meminta bantuan mereka, jadi dia tidak menyembunyikannya.
Dia melihat sekeliling, lalu membisikkan beberapa kalimat di telinga mereka. Muswan mendengarnya dan seketika paham, tapi di saat yang sama agak ragu. Kau yakin orang-orang ini akan tertipu? Lin Suzu dengan percaya diri menjawab, tentu saja. Orang yang berbuat jahat paling takut dihukum dewa. Mereka malam ini pasti tidak bisa tidur dan akan keluar jalan-jalan. Kalian berlima harus mengawasi dengan baik, temukan orang itu untukku. 5 orang itu mengangguk dan serempak menjawab, tidak masalah. Lin Nuan kembali ke rumahnya, bolak-balik tidak bisa tidur. Meskipun Lin Suzu belum membuktikan itu dia, tapi hatinya terus merasa tidak tenang. Dia menganalisis dalam benaknya, dalam situasi seperti ini yang terbaik adalah bertobat dulu pada Dewa Langit. Rumah api suci tidak bisa dimasuki, tapi menyembah Dewa Langit memohon pengampunan tidak harus pergi ke tempat yang ada Dewa Langitnya. Dia keluar menghadap ke timur dan bersujud juga bisa. Memikirkan hal ini, dia bangun dari selimut kulit binatang, berjalan jinjit keluar rumah menuju alam liar. Dewa Langit, garam beracun itu memang aku yang membuatnya, tapi aku tidak berniat mencelakai orang. Aku hanya ingin mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Mohon Dewa Langit membantuku sekali ini. Selanjutnya aku pasti akan berbuat baik, aku janji. Wah, Lin Nuan ternyata benar kau yang melakukannya. Sia-sia kami begitu mempercayaimu. Tidak disangka kau bermuka dua. Hampir saja kami tertipu. Lin Nuan belum selesai bicara, tiba-tiba muncul sekelompok besar orang menunjuk hidungnya dan memaki. Kakinya seketika lemas, langsung jatuh berlutut di tanah. Lin yang tidak menyangka anak angkat yang dibesarkannya ternyata bisa melakukan hal seperti ini. Nuan, kenapa kau berubah menjadi seperti ini? Lin Nuan melihat masalahnya terbongkar, kepalanya mendongak dan hendak menjatuhkan diri pura-pura pingsan. Tiba-tiba dari langit tersiram air yang mengguyur wajahnya. Lin Suzu tersenyum dan berkata, sedikit air biar kau sadar, jangan sampai pingsan. Beberapa bisman yang menonton tidak percaya Lin Nuan yang begitu baik bisa menjadi penipu seperti ini. Beberapa bisman yang menyukainya bahkan bersiap membuka mulut untuk membelanya, tapi tiba-tiba menyadari wajah putih Lin Nuan berubah menjadi kuning, dan jika dilihat lebih teliti, di atasnya ada bintik-bintik merah yang padat, terlihat agak mengerikan. Ya ampun, kenapa Lin Nuan tiba-tiba jadi sejelek ini? Cepat lihat, wajahnya penuh bintik merah. Begini kelihatannya lebih jelek daripada Lin Suzu. Seketika suara perbincangan riuh terdengar di telinganya. Lin Nuan dengan panik menutupi wajahnya, menundukkan kepala menyembunyikan diri. Lin yang menghela napas. Kalian berdua, Papa Nuan bangun, kurung sementara di ruang gelap. Setelah berkata begitu, dia menyapu pandangan ke bisman yang menonton. Hari sudah malam, bubarlah. Kalau ada masalah bicarakan lagi besok. Lin Suzu melihat Lin Nuan tertangkap basah. Suasana hatinya sangat baik, dia berjalan melenggang kembali ke pondok kayu kecilnya. Fu Fang melihat pinggangnya yang bergoyang, matanya menggelap lalu mengikutinya. Xiao juga menjilat bibirnya, lalu menghilang dari tempatnya dengan sekejap. Setelah membereskan masalah besar Lin Nuan, Lin Suzu hari ini sangat senang. Saat pulang dia bahkan bersenandung. Namun dia masih punya banyak pertanyaan tentang Lin Nuan, misalnya bagaimana dia melakukannya, dan kenapa wajahnya bisa tumbuh begitu banyak bintik. Lin Suzu berpikir sambil tanpa sadar duduk di atas selimut kulit binatang. Begitu badannya amblas, tiba-tiba pinggangnya menegang. Sepasang tangan yang panas membara memeluk erat tubuhnya dari belakang. Lin Suzu seketika menegakkan badan, tubuhnya menjadi kaku. Siapa? Lawan bicaranya tidak menjawab, hanya melonggarkan satu tangan dan membelai punggungnya. Merasakan nafas dingin di belakangnya, tubuh tegang Lin Suzu perlahan rileks. Xiao, lepaskan aku. Xiao tertawa kecil. Bagus, masih bisa mengenaliku.
Aku kira kau hari ini sudah dibutakan oleh Nanu sampai tidak mengenaliku lagi. Lin Suzu seketika terdiam. Bau cemburunya pekat sekali. Dia lelah seharian, tidak punya tenaga meladeninya. Saat ini, terdengar suara berdesir dari jendela. Kemudian satu sosok berguling masuk dari atas. Sudut bibirnya tersenyum menatap Lin Suzu. Lin Suzu, aku datang. Begitu mendarat, dia melihat Xiao memeluk erat Lin Suzu di pelukannya. Wajahnya yang tersenyum seketika runtuh, menatap Xiao dengan marah. Kenapa kau ada di sini? Xiao meliriknya dan balik bertanya, kau sendiri kenapa datang ke sini? Kenapa dia tidak boleh datang? Lin Suzu siang dan malam tadi sudah memberinya isyarat mata. Bukankah ini sudah disepakati? Kenapa aku tidak boleh datang? Justru aku yang mau tanya kenapa kau ada di sini. Aku sudah janjian dengan Lin Suzu. Janjian dengan Lin Suzu. Xiao terdiam sejenak, menatap Lin Suzu dengan tatapan penuh arti. Lin Suzu juga terkejut. Kapan dia janjian dengan Fu Fang? Tidak benar, apa yang dia janjikan dengan Fu Fang? Melihat ekspresi Lin Suzu yang juga tidak tahu apa-apa, Xiao mengangkat alis. Orang yang sudah janjian masih perlu memanjat jendela. Nada sindirannya sangat kental, apalagi dia memeluk betina miliknya. Fu Fang menepis tangan Xiao yang mengunci Lin Suzu, menatap Xiao seperti melihat orang bodoh. Kau tahu apa? Ini namanya romantis. Masuk lewat pintu depan apa asyiknya. Malah bikin ribut orang sekampung. Dia tidak lupa waktu Lin Suzu dan Mu Xuan bersama. Ketahuan oleh yang lain jadi harus berakhir buru-buru. Dia tentu saja harus sembunyi-sembunyi dari orang-orang ini untuk menikmati dunia berdua dengan Lin Suzu. Tiba-tiba didorong oleh Fu Fang, Xiao tanpa persiapan melepaskan pelukannya pada Lin Suzu. Lin Suzu menemukan kesempatan untuk melepaskan diri dari pelukan Xiao. Fu Fang melihat Lin Suzu melepaskan diri dari pelukan Xiao, wajahnya berseri-seri. Suzu, di ruangan ini ada bau busuk ular, ayo kita ke tempat lain. Lin Suzu menatap Fu Fang dengan aneh. Ke tempat lain, kemana? Ini rumahku. Sebelum mulut Fu Fang terbuka, Xiao mendengus. Aku kira kau punya seberapa besar kepastian. Kelihatannya Lin Suzu sama sekali tidak tahu tentang rencanamu. Apa yang tidak tahu? Fu Fang memelototi Xiao, lalu menatap Lin Suzu dengan lembut. Suzu, jangan dengarkan dia. Kita kan sudah sepakat tadi siang. Bagaimana kalau pergi ke pohon parasol milikku? Tinggi sedikit tapi punya suasana berbeda. Apa yang sepakat? Aku sepakat apa denganmu? Lin Suzu menatap orang di depannya dengan bingung. Fu Fang mendengar perkataan Lin Suzu jadi agak cemas. Bagaimana mungkin kau tidak tahu tentang kencan kita? Itu kau sendiri yang sepakat denganku lewat tatapan mata. Lin Suzu mengerutkan kening. Kapan aku sepakat denganmu? Waktu siang hari. Kau tidak ingat. Kau bahkan menatapku berkali-kali. Lin Suzu berpikir lama di tempat, tapi tidak ingat kapan dia mengirim sinyal itu pada Fu Fang. Kau pasti salah paham. Aku tidak pernah mengirim undangan kencan apapun padamu. Xiao di samping mendengarnya sampai tertawa terbahak-bahak. Fu Fang, ini yang kau sebut kencan. Kenapa aku mendengarnya seperti cinta bertepuk sebelah tangan ia? Wajah Fu Fang seketika memerah padam. Lin Suzu, kenapa kau tidak mengaku? Kau jelas-jelas sudah sepakat denganku. Kalau begitu coba kau sebutkan, bagaimana cara aku sepakat denganmu? Itu, setelah kau melihat babi yang sudah dicuci bersih, kau menatapku lama sekali. Iya kan? Lin Suzu memutar otaknya dan akhirnya sadar. Dia seketika terdiam. Suatu hari dia hanya menatap Fu Fang sekilas, ternyata bisa disalahpahami sejauh ini. Itu aku hanya merasa babi itu dicuci sangat bersih. Mungkin karena kau suka kebersihan makanya aku melihatmu sekilas. Bagaimana bisa jadi begitu? Mata Lin Suzu waktu itu begitu lembut, membuatnya merasa itu adalah undangan khusus untuk dirinya sendiri. Xiao mendengar ini langsung tertawa terpingkal-pingkal,
bahkan sampai tidak bisa berdiri tegak. Ini benar-benar lelucon terbaik yang pernah kudengar hari ini. Fu Fang, kenapa dulu aku tidak sadar kau selucu ini? Fu Fang menyadari dirinya membuat kesalahpahaman besar. Sudah canggung, malah ditertawakan Xiao, dia seketika marah dan memelototi Xiao. Kau diam, biarpun begitu, hari ini Lin Suzu seharusnya bersamaku. Mereka berempat sudah giliran semua, bagaimanapun juga harusnya giliranku sekarang. Wajah Xiao yang tadi tertawa seketika berubah menjadi tajam. Dia melipat tangan di dada menatap Fu Fang. Siapa bilang dia harus bersamamu? Dia hari ini seharusnya bersamaku.